Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Amalia dari kelas 10 TJKT 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang basic configuration. Pada materi kali ini kita akan mengenal tentang konfigurasi hostname, konfigurasi IP address, rig approach CLI, IP address, router OS login management user, dan group. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang konfigurasi hostname. Jadi, hostname itu apa? Hostname itu router identity atau nama pengenal untuk router kita. Nah, router identity atau hostname ini digunakan sebagai pengenal ataupun identitas pengenal. Nah, untuk menyeting hostname ini bisa dilakukan secara GUI maupun secara CLI. Oke, untuk prakteknya kita bisa langsung saja kita pergi ke Pinet. Oke, kita bisa pergi ke Pinet. Untuk yang pertama, kita akan menyiapkan router kita terlebih dahulu. Jadi, untuk mengkonfigurasi, pertama kita akan menyiapkan router. Ini kita bisa ketikkan node. Untuk ini kita bisa pilih yang MikroTik Router OS. Nah, di sini saya akan menggunakan namanya itu default saja, yaitu MikroTik. Lalu ini masih utuh semuanya. Lalu kita cuma perlu menghapus Gemo Option saja. Oke, lalu ini save. Nah, ini MikroTiknya sudah ada ya. Lalu, agar MikroTik ini bisa berfungsi, maka kita perlu menambahkan yang disebut ISP atau network kita. Nah, ini kita tambahkan network saja. Misalnya ini namanya bisa diganti ISP seperti itu. Lah, ini kita ubah settingan dari bridge ke manajemen group 0 agar kita mendapatkan IP address yang 192.168 dan seterusnya seperti itu. Nah, agar MikroTiknya bisa berjalan, maka ini kita perlu menghubungkan si MikroTik ini kepada ISP. Agar apa? Agar kita mendapatkan IP, yaitu IP DHCP yang disediakan oleh ISP secara otomatis. Nah, ini kita bisa jalankan saja MikroTiknya. Ini kita tunggu saja dulu. Nah, sudah. Ini loginnya, kita bisa loginkan saja sebagai admin. Oke, lalu passwordnya ini kita kosongi saja. Ini kita bisa ketikkan 0. Untuk new password, untuk kita melewatinya, kita bisa pakai CTRL-C saja. Nah, ini masih belum bisa di enter. Ini kita di panjang-panjang lagi aja, nggak apa-apa. Nah, ini bisa di enter. Lalu di sini kita akan mengecek IP address. Ini kita akan mengecek IP address dengan perintah IP address print. Nah, maka ini kita sudah mendapatkan IP address, yaitu DHCP-nya 192.168.227.154, prefix-nya /24 seperti itu. Nah, pada materi kali ini kan kita akan mengenal tentang apa itu hostname ya, seperti itulah. Untuk hostname ini kita bisa langsung saja membuka Winbox. Nah, jadi untuk membuka Winbox itu untuk di Pinet Lab-nya itu harus masuk dulu begitu. Nah, ini kan tadi ya yang 192.168.227.154 sama IP address-nya seperti tadi. Oke, jadi di sini ada yang disebut IP address dan juga identity. Nah, identity ini yang tadi saya sebutkan. Jadi identity atau hostname yaitu nama dari routernya. Nah, tadi routernya kan masih saya namai sebagai default atau MikroTik ya. Jadi namanya masih MikroTik. Ini kita bisa masuk terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa masuk. Besar aja. Nah, untuk ini change password now. Ini kita bisa skip saja, nggak apa-apa. Oke, kemudian di sini kita akan mengetahui cara mengganti hostname. Nah, jadi ini hostname-nya kan masih MikroTik nih, masih MikroTik. Nah, ini kita mau gantinya caranya gimana? Ini kita bisa pergi ke sistem, lalu ini kita bisa pilih bagian identity. Nah, ini identity. Nah, maka di sini kita perlu mengganti saja ini misalnya MikroTik. Nah, ini kita bisa ganti saja namanya misalnya Aura gitu namanya gitu. Terus ini kita apply. Nah, lalu ini kita oke. Nah, maka ini namanya udah langsung nih terganti Aura secara otomatis. Nah, ini kan jika kita menggunakan caranya GUI ya, dengan cara GUI. Nah, bagaimana dengan cara CLI? Nah, CLI ini kita bisa pergi ke new terminal. Ini untuk new password sama CTRL-C saja kita latih.
Nah, untuk mengganti nama ini kita perlu masuk ke seperti tadi. Jadi kita kan tadi kalau di sini masuk sistem lalu ke identity seperti itu. Nah, ini kita bisa masuk nih sistem, ini kita enter lalu identity. Nah, jadi kalau kita masuk sistem identity itu kita kayak match sistem ini lalu kita juga ngecek ini identity. Nah, seperti itu. Lalu ini kan kita tinggal ganti saja itu kalau di GUI. Bagaimana kalau di CLI? Ini kan sudah masuk sistem identity. Lalu ini kita bisa ketikkan, coba print. Nah, ini diketahui kalau namanya kan itu Aura. Nah, saya mau ubah namanya nih. Jika tadi kan lewat GUI saya namainnya Aura. Nih, ini saya mau lewat CLI. Nah, saya mau nama ini itu yang beda lagi. Jadi kalau lewat CLI itu caranya bisa pakai, maaf ini saya ada typo ya. Jadi ini set name RB kita bisa enter. Nah, lalu ini kita coba print. Nah, maka namanya sudah berubah nih. Tadi kan namanya Aura. Nah, di sini namanya menjadi RB Aura seperti itu. Jadi ada dua cara, yaitu ada cara yang GUI atau cara seperti tadi yang kita sistem, lalu kita ke identity, lalu kita tinggal ketikkan saja. Atau juga bisa dengan cara CLI, yaitu kita pergi ke new terminal, lalu ini kita tinggal masukkan prompt-nya saja, yaitu prompt-nya set name sama dengan RB apa gitu. Jadi namanya apa itu terserah kalian seperti itu. Lalu ini kita bisa cek juga nih di Peanut Lab kita. Nah, ini kan di Peanut Lab. Ini kita bisa ketik. Nah, ini. Tadi kan namanya Mikrotik yang default. Nah, sekarang namanya udah berubah menjadi RB Aura seperti itu. Oke, ini kita bisa serang dulu. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang konfigurasi IP address ya. Ini di sini ada konfigurasi IP address. Belajar membuat IP address pada perangkat robot, setting IP address bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Jadi sama seperti kita setting hostname. Nah, setting IP address juga bisa menggunakan secara GUI maupun CLI. Nah, IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet seperti itu. Pergi saja ke Winbox kita. Nah, ini kan kita sudah masuk ke Winbox. Nah, dengan cara GUI ini gampang sekali. Jadi kita tinggal masuk ke menu IP, lalu ini kita bisa pilih opsi yang addresses. Nah, di sini kan ini sudah ada IP address yang DHCP yang tadi kita buatkan. Ya enggak, ini disediakan oleh ISP secara otomatis. Nah, kalau ini kan di header 1, misalnya nih saya mau buat IP address di header 2, nah itu bisa. Jadi kita tinggal klik yang tanda plus ini. Nah, lalu ini IP address-nya kita isikan aja. Misalnya saya mau IP address-nya 192.168 terus misalnya 88.1. Nah, ini kita jangan lupa pakai private-nya /24. Untuk network ini kita biarkan 00, artinya ini semua perangkat bisa terhubung seperti itu ya. Nah, Ethernet-nya misal saya mau Ethernet 2. Nah, ini kita tinggal pilih Ethernet 2 aja. Lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, lalu ini otomatis sudah tertambah nih. Jadi sudah ada di header 2, IP address-nya 192.168.1/24. Lalu kemudian bagaimana caranya jika kita menggunakan CLI? Nah, kita bisa ngecek dulu di Peanut-nya. Ini kita bisa ngecek pada IP address print. Nah, ini jadi IP address-nya kita ada 2. Tadi kan cuma yang 192.168.257.154/24 itu di header 1. Jadi kita buat di header 2. Nah, ini sudah ketambahan nih. Jadi 88.1/24. Jadi IP address yang kita tambahin itu berhasil. Oke, lalu bagaimana caranya kalau misal kita mau nambahin tapi pakainya caranya CLI atau pakai basis perintah command ya. Ini kita bisa buka ke Winbox, lalu ini kita bisa pergi ke new terminal. Oke, lalu ini kita Ctrl C aja gitu. Oke, ini kita bisa pergi ke new terminal, lalu ini kita pergi ke menu IP, lalu addresses. Nah, bisa mencoba
yang interface. Nah, maka di sini ada di header 1 dan header 2. Nah, ini kita mempunyai itu ada 4 interface ya. Jadi ada header 1, header 2, header 3, dan header 4. Nah, saya ini mau menambahkan, misalnya mau nambahin IP di header 3, itu gimana caranya? Nah, ini kita bisa pakai perintah ya. Oke. Coba kita lihat di sini pada konfigurasi IP address, kita akan mempelajari tentang perintah menambah IP address, menghapus IP address, mematikan IP address, dan juga memodifikasi atau mengedit IP address. Untuk menambahkan IP address, kita menggunakan perintah add, menghapus remove, mematikan itu disable, dan memodifikasi itu set atau edit. Nah, jadi ini kita biasa pertama menambahkan IP address. Jadi IP, kita masuk ke IP address terlebih dahulu. Saya masuk ke IP address, terus ini kita ketikkan header 3. Ini kita bisa enter. Lalu ini kita coba print. Nah, maka di header 3 ini kita sudah tertambah, yaitu 192.168.77.1. Jadi untuk menambahkan IP address, perintahnya itu add address, lalu ini kita sama dengan masukkan IP address yang ingin kita tambahkan, lalu interface ya, kita memasukin ke header mana, header 1, 2, atau 3 dengan ketikan saja. Terus habis itu print, lalu ini kita sudah tertambah yaitu header 3. Lalu bagaimana jika misalnya kita mau menghapus IP address, ini kita menggunakan menunya itu remove number. Jadi ini kita mau menghapus yang IP address berapa. Nah, misalnya saya mau menghapus IP address yang di header 3. Nah, di header 3 ini kan menggunakan nomornya itu nomor 2. Ini kan 0, 1, 2. Misalnya ini di nomor 2, maka kita tinggal ketikkan saja 2 seperti itu. Lalu ini kita coba print. Nah, maka jadi sudah hilang yang header 3-nya karena tadi sudah dihapus. Lalu kemudian kita juga akan mematikan IP address atau disable IP address. Nah, caranya itu bagaimana? Misalnya saya mau mematikan IP address si header 2 ini. Kita bisa ketikkan saja perintah disable nomor, misalnya ini kan nomornya nomor 1, ini kita bisa tekan 1 saja. Terus habis itu kita print. Nah, maka di sini header 2 ini sudah tidak berfungsi. Nah, ini tandanya ada silangnya nih. Nah, ini artinya sudah tidak bisa berfungsi lagi si header 2. Lalu bagaimana cara mengaktifkannya lagi? Misalnya ingin diaktifkan lagi, ini kita bisa menggunakan perintah enable, terus number 1. Lalu ini kita print. Nah, maka sudah aktif lagi ya si header 2 itu. Oke, yang terakhir kita akan mempelajari tentang set ataupun mengganti IP address. Misalnya nih di header 2 saya tadinya itu mau 77. Saya ngetiknya kok malah 88. Nah, ini saya mau ganti, itu caranya gimana? Nah, caranya itu kita bisa dengan perintah set, terus kita ketikkan nomornya saja. Jadi kita nggak usah dikasih nomor. Jika ini kan namanya di nomor 1, berarti set 1. Lalu kita ketikkan address. Lalu ini kita ketikkan IP address yang tadinya ingin dibuat 192.168, misalnya titiknya 77, lalu ini titik 1/24 seperti itu. Lalu ini kita bisa print. Nah, maka ini sudah terganti ya di header 2 yang tadinya titik 88 sekarang menjadi titik 77 seperti itu. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang trig about CLI. Nah, jadi dalam penggunaan CLI ini sebenarnya kita ada triknya nih teman-teman. Jadi kan ada hindrance tutup sama dengan seperti Windows.
Untuk tab itu complete comment, double tap untuk tanda tanya, menampilkan sebuah komen disertai dengan keterangan. Untuk navigasi komen bisa menggunakan kursor pada keyboard. Nah, untuk pada keyboard ini sebenarnya jika kita sebelumnya kan sudah pernah menyinggung gimana cara menggunakan routerboard itu pada pembelajaran sebelumnya. Nah, itu kan ada salah satunya yang menggunakan langsung dengan keyboard. Nah, itu kita bisa langsung kursor dengan keyboard seperti itu. Namun karena kita menggunakannya routerboardnya versi virtual atau Pinnet Lab, jadi kita cukup menggunakan CLI saja. Oke, jadi untuk trik-trik di CLI ini kita bisa pergi ke Winbox. Routerboardnya belum bisa dibuka, itu dipastikan jika di Pinnet Lab-nya itu mikrotiknya sudah aktif seperti itu ya. Oke, jadi ini kita karena sudah aktif, kita bisa langsung ke Pinnet Lab saja. Terus ini kita bisa langsung saja pergi ke New Terminal, lalu ini kita kontak aja. Oke. Jadi di sini misalnya kita mau masuk menu pada System Identity. Nah, ini kita bisa System, terus Identity. Nah, ini kita sudah masuk di System Identity seperti itu. Ini sebenarnya CLID routerboard ini atau di Winbox ini sebenarnya sama saja seperti command prompt yang ada di Windows ya. Jadi nggak beda jauh, cuman kalau kita misal menggunakan yang Debian maupun yang itu, jadi kita menggunakan kalau masuk itu kan menggunakan perintahnya itu cd seperti itu. Tapi kalau di sini kita nggak pakai cd, kita bisa langsung system lalu identity, atau juga bisa menggunakan slash terlebih dahulu, misalnya slash system. Terus habis itu slash identity, system, terus ini kita identity. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi menggunakan slash terlebih dahulu maupun tidak menggunakan slash terlebih dahulu. Lalu untuk trik ABCLI ini kita juga bisa, misalnya nih kita kan udah masuk ke bagian system identity. Nah, kita mau balik lagi ke sistem, jadi konfigurasi awal sebelum kita masuk ke identity, ini cara cepatnya itu kita bisa ketikkan 2 titik, terus ini kita enter. Nah, ini kita masuk ke sistem, jadi sebelum kita masuk ke identity itu kan kita berada di sistem nih. Nah, jadi kita bisa masuk ke sistem dengan perintahnya itu 2 titik seperti ini. Lalu misalnya kalian lupa nih, tuh di sistem itu ada opsi apa lagi ya? Kalau ini kan kita sistem identity. Nah, kalau di sistem itu kan ada banyak nih, ada auto upgrade, certificate, clock, terus identity dan lain-lain. Itu kan banyak. Misalnya kita lupa, lalu ini kita bisa di sini nih sistem, ini kita langsung klikkan saja tanda tanya. Jadi ini kita ya. Nah, ini kita bisa lihat nih. Di sini ada menu apa lagi? Ada node, NTP, paket, reboot, SSH, telnet. Nah, ini kita bisa coba lihat. Nah, di sini ada banyak ya, ini sama seperti tadi kayak backup, chat, terus ini ada identity juga. Nah, seperti itu. Lalu misalnya kita mau kembali ke bagian awal lagi. Nah, ini kita bisa ketikkan slash aja. Nah, ini kita sudah kembali ke bagian awal. Kemudian kita juga akan membahas keterkaitan dengan IP service. Nah, jadi IP service ini bagian cara berbagi untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan untuk membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah port pada service tersebut. Jadi, untuk masuk ke sebuah routerboard ini kan kita menggunakan misalnya admin atau menggunakan nama apa, terus ada passwordnya, seperti itu ya. Jadi untuk IP service ini kita bisa men-service IP, jadi IP apa saja sih yang boleh masuk ke dalam konfigurasi routerboard kita, seperti itu. Nah, ini ada IP service, kita akan disable semua service kecuali SSH dan Winbox, terus mengubah port SSH menjadi 922 dan Winbox menjadi 3000, lalu login kembali ke router menggunakan default port, terus login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Oke, ini kita bisa langsung saja pergi ke Winbox. Oke, jadi yang pertama kita akan pergi ke menu IP, lalu ini kita ke bagian service. IP service. Oke, di sini kan ini kita aktif semua nih dari API, IP SSL. Nah, ini kita matiin dulu semuanya
Ini kita matiin dulu. Jadi kita matiin semua kecuali SSH dan Winbox ya. Nah, oke, ini jadi ini kita rubah yang SSH menjadi 9022. Ini kita bisa apply, lalu ini kita oke. Lalu untuk Winbox-nya kita ubah menjadi 3000. Oke, ini kita apply. Nah, untuk cara mengeceknya, jadi ini di SSH ini kan saya ubah portnya menjadi 90.22. Jadi ini kita hanya bisa masuk SSH dengan portnya itu 92 dan pertama kita mengecek yang telnet terlebih dahulu. Ini telnet kan kita sudah mati. Nah, ini sudah beneran mati atau enggak? Nah, ini kita bisa cari saja, kita masuk ke command prompt. Oke. Nah, lalu ini kita bisa ketikkan telnet. Nah, kita masukkan IP-nya 192.168.227.154. Nah, ini kita coba enter. Nah, ini maka telnetnya itu could not open connection to the host on port 23. Nah, karena ini portnya itu 23, sedangkan tadi portnya itu kan kita sudah ganti menjadi 23-nya itu portnya sudah nggak aktif gitu kan. Nah, jadi ini kita sudah tidak bisa memakai telnet seperti itu. Jadi orang lain tidak akan bisa mengkonfigurasi router buat kita menggunakan remote. Jadi telnet itu seperti remote jarak jauh atau konfigurasi jarak jauh seperti itu. Kemudian tadi kan ini kita sudah mengubah yang SSH-nya itu jadi 9022. Nah, ini kita cek nih. Kita bisa pergi aja ke putih. Nah, ini kita masuk aja ke putih. Oke, lalu ini untuk hostname atau IP address-nya kita isikan. Kayak tadi 192.168.227.154. Terus habis itu portnya kita rubah menjadi sesuai 9022. Ini sudah SSH, lalu ini kita open. Kita bisa login saja, kita loginnya admin. Nah, lalu ini kita ctlgen. Jadi ini kita bisa masuk ya, kita bisa masuk ke putih ali. Akan tetapi ini portnya itu harus dirubah. Kalau tadi defaultnya itu kan portnya berapa? 22 seperti itu kan. Tapi kita settingnya itu jadiin 9022. Jadi orang lain kalau mau masuk itu portnya itu harus sesuai, yaitu menggunakan 9022 seperti itu. Silang saja. Oke, nggak apa-apa. Kemudian untuk masuk Winbox ini kita harus menggunakan portnya 3000. Jadi untuk masuk ke Winbox ini kita harus disertai portnya itu 3000. Caranya gimana? Ini kita bisa tutup saja dulu. Terus ini kita pergi ke Winbox ulang. Pergi ke Winbox. Oke. Jadi kita kan tadi menggunakan ini. Oke, tapi di sini kita menyatakan portnya itu 3000. Ini kita bisa menggunakan titik 2. Lalu ini kita tambahkan saja 3000 seperti itu. Lalu ini kita coba connect ya. Nah, ini kita bisa masuk seperti itu. Jadi kalau mau masuk itu harus disediain keterangan portnya itu 3000 seperti itu. Oke, terus ini kemudian kita akan login kembali ke router menggunakan default port. Nah, jadi ini kita bisa seperti itu dulu. Oke, ini kita ubah lagi SSH-nya. Tadi kan 22. Oke, kita apply, lalu ini kita oke. Lalu ini Winbox. Jadi 8291. Ini kita apply lalu oke. Nah, terus ini kita aktifin semuanya, kembalikan seperti awal ya. Ini aktifin. Ini tinggal dipilih aja, lalu ini kita centang-centang seperti itu ya. Oke, kembaliin aja seperti awal semuanya. Ini kita bisa silakan saja. Kita coba lagi ke Winbox. Terus ini kita pakai ini. Gak usah pakai port-port lagi. Nah, sudah bisa seperti itu.
Jadi ini sudah kembali ke konfigurasi settingan awal. Juga akan memberi tentang RouterOS Login Management User. Jadi perlu diketahui sampai saat ini kita dalam mengakses router microtik itu menggunakan user admin. Nah, user admin itu merupakan user root utama dalam microtik kita. Jadi ini itu dinilai tidak secure karena dengan mudah nanti ada yang mungkin ingin menyerang router microtik kita dengan serangan brute force. Nah, jadi brute force itu apa? Ini kita bisa langsung browsing aja ya. Kita bisa langsung ketikkan, kita cari apa itu brute force. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi, brute force adalah upaya meretas untuk masuk ke dalam website dengan cara membobol password. Jadi, ada kayak hacker itu, hacker mencoba membobol microtik kita seperti itu menggunakan username maupun menggunakan password yang kemungkinan itu akan kemungkinan paling besar seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya. Jadi bentuknya brute force itu seperti apa? Oke, jadi biasanya bentuknya itu seperti ini. Kita cari gambar. Nah, jadi biasanya bentukannya itu seperti ini. Jadi menambahkan nama user maupun password yang berulang-ulang atau sehingga kita itu ingin masuk ke router boot kita seperti itu. Oke, lalu ini kita bisa langsung saja cara login manajemen user. Jadi kita tidak akan login menggunakan user admin lagi seperti itu ya, karena itu dinilainya berbahaya seperti itu. Jadi kita bisa masuk aja. Nah, ini yang 3000 ini kita close. Ini kita bisa pergi ke system, lalu ini kita bisa pergi ke menu menu user. Nah, ini di sini. Nah, di sini kan kita pakainya user itu user admin, yaitu dengan grupnya itu full. Jadi di sini ada user, ada grup seperti itulah. Pertama kita akan membahas user terlebih dahulu ya. Jadi di sini tuh ada admin, nah itu grupnya itu full. Nah, grup itu kayak izin gitu kan ya. Oke, ini kita pertama akan menambahkan user dulu. Nah, ini misalnya saya mau menggunakan nama usernya itu Aura. Lalu ini kita misalnya ini kita full dulu ya, seperti itu. Lalu ini untuk IP address-nya ini saya 00, jadi aku bisa sama. Nah, passwordnya bisa diisikan nih, misalnya 123 kayak gitu. 123, lalu ini kita misalnya apply. Oke. Iya. Jadi yang admin saya remove terlebih dahulu seperti itu ya. Lalu kita akan coba login, tapi harus menggunakan Aura, jadi nggak pakai admin. Kita coba new winbox. Nah, maka di sini ada Aura. Nah, ini kan admin, tapi tadi kita udah setting biar loginnya itu pakai Aura. Jadi ini kita pakainya Aura. Lalu ini passwordnya kita masukin 123. Lalu ini kita connect. Nah, ini kita bisa masuk seperti itu. Jadi harus menggunakan user dan password yang sudah ditentukan. Jadi agar orang lain itu tidak bisa mengotak-atik maupun menghack kita seperti itu. Kita bisa selesai sistem. Lalu ini user. Dan pada user ini kita juga bisa melihat aktif user atau user apa saja yang aktif di router boot kita. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi ini ada Aura tadi yang kita baru aja aktifkan, terus ada si admin ini ada 2 yang pernah kita konfigurasikan. Oke, untuk user seperti itu. Kemudian yang kedua ini kita akan mempelajari tentang RouterOS Login Management. Nah, jika tadi kita akan manajemen user, sekarang kita akan login manajemen group. Jadi, group digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default, terdapat 3 grup di microtik, yaitu full, wide, dan private. Kita juga bisa membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Oke, jadi ini kita bisa pergi ke inbox, pergi ke ini ya.
Oke, untuk custom group ini kita pertama bisa pergi ke system, lalu ini kita ke user seperti itu. Oke. Jadi di sini kalau di Aura itu kan grupnya full. Nah, full itu artinya kita bisa melakukan apapun. Seperti itu. Nah, misalnya nih kita mau nambahkannya. Misalnya ini user 1, lalu ini statusnya itu read. Nah, kalau read itu jadi untuk read. Oke, di sini coba kita lihat. Nah, untuk read itu kita tidak bisa write, tidak bisa do, tidak bisa flip, juga tidak bisa policy seperti itu. Namun di read ini kita bisa mengganti password, Windows, dan lain-lain. Oke, pertama kita coba dulu ya. Kita coba yang menggunakan write. Yang menggunakan write. Nah, ini kan read. Terus ini addressnya saya read. Untuk allow address ini kita biar bisa akses semua. Oke, ini kita kasih password aja nih, misalnya 1 2 3 4. Ini password 1 2 3 4. Lalu ini kita apply. Oke, seperti itu. Jadi sekarang kita punya dua user nih, ada user Aura dan juga ada user 1. Dan tapi user 1 hanya memiliki izin grupnya itu read saja. Oke, kita bisa pergi ke new inbox. Lalu ini kita pakainya sesuai seperti tadi, berarti user 1. Lalu kita masukkan passwordnya 1 2 3 4. Lalu ini kita coba connect ya. Oke, ini kita sudah bisa masuk. Kita akan coba ke IP, lalu ini kita coba ke address. Maka di sini kita tidak bisa menambah, mengurangi maupun mengotak-ngotik IP address di sini karena kita hanya memiliki statusnya itu read. Nah, read itu kayak hanya membaca atau melihat saja seperti itu. Kemudian misal kita juga mau masuk ke menu system, lalu ke user. Nah, ini kita juga nggak bisa nih mau ngotak-ngatik usernya, mau nambahin maupun mengurangi user itu kita nggak bisa seperti itu. Oke, lalu kita masuk ke yang Aura ini. Nah, Aura ini kan kita grupnya itu full seperti itu. Nah, kita bisa nambahin user nih. Kita mau coba lagi, ini namanya user 2. Sekarang kita grupnya itu kita ubah menjadi white. Nah, kalau white ini kita bisa ngotak-ngatik tapi hanya tertentu aja nih. Nah, ini kan passwordnya kita samain aja nggak apa-apa, 1 2 3 4. Lalu ini kita apply, lalu ini kita oke. Ya, jadi untuk user 2 ini statusnya itu grupnya itu white seperti itu. Oke, ini kita bisa masuk ke new inbox lagi. Lalu ini namanya user 2. Masukin password. Lalu ini kita connect. Oke, ini kita sudah masuk. Kita akan coba lihat ke IP addressesnya. Jika pada white ini kita bisa menulis. Nah, ini kita bisa nambahin IP address, nambah, mengurangi, menghapus atau apa, ini kita bisa jika statusnya itu white. Tapi misalnya ini kita mau coba ke system, lalu kita coba ke user. Nah, jika di system user, jika statusnya itu white, kita nggak bisa ngotak-ngatik usernya. Mau nambahin, ngurangi, mau apa, ini kita nggak bisa karena kita statusnya itu white seperti itu. Ya, mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.